Denny pun melihat sosok pocong menyerupai ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fian Rusli di channel Cerita misteri di sekitarmu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan masih setia di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, tentunya true story atau kisah nyata yang dialami oleh teman kita di luar sana yang enggak disebutkan namanya, dan mungkin dari saya pribadi mengucapkan terima kasih pada seseorang yang di luar sana yang memiliki cerita ini. Di sini saya akan menempatkan diri sebagai yang punya cerita, yaitu sebut saja Kanisa. Langsung saja ke ceritanya, pasang headset. Perkenalkan, saya Nisa. Saya akan menceritakan pengalaman yang dialami saya di lingkungan keluarga saya, karena masih berhubungan beliau adalah saudara jauh saya. Beliau adalah anak dari adiknya nenek saya. Kita sebut saja Om Beni. Om Beni memiliki dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ketika itu usia mereka masih belia, masih pada muda-muda. Awalnya mereka hidup berbahagia, hidup rukun bersama seorang wanita, ibu dan istri mereka. Kita sebut saja Tante Cahya. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Rumah tangga mereka hancur setelah hadirnya orang ketiga atau perempuan dalam rumah tangga mereka. Bahkan tanpa diduga-duga atau tanpa pengetahuan Tante Cahya, Om Bani sudah menikah siri dengan wanita tersebut. Kenapa saya tahu? Karena pada saat itu sambil menangis-nangis, Tante Cahya bercerita kepada ibu saya. Kebetulan saya berada di situ. Tante Cahya bercerita panjang lebar mengenai Om Bani, mengenai orang ketiga tersebut, mengenai kelakuan Om Bani semenjak Om Bani memiliki wanita itu. Perhatian, kasih sayang, serta nafkah pun yang diberikan Om Bani terhadap keluarganya berkurang. Bahkan yang saya anehnya atau salutnya, Tante Cahya sering memergoki Om Bani jalan atau berduaan bersama wanita itu. Waktu berangsur begitu lama, Tante Cahya masih bisa menahan diri untuk masalahnya yang dihadapinya. Awalnya Tante Cahya begitu sabar menghadapi suaminya, menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangganya. Namun mungkin kata orang, sabar itu ada batasnya. Akhirnya kesabaran Tante Cahya sudah habis melihat tingkah laku suaminya. Rumah tangga Tante Cahya dengan Om Beni sering terjadi cekcok, berantem, bahkan pisah ranjang. Kejadian itu sering diceritakan Tante Cahya kepada ibuku. Percekcokan yang terjadi di masalah rumah tangga Tante Cahya sering dilakukannya mediasi, namun tak kunjung menghasilkan solusi. Akhirnya Tante Cahya menyerah dan mengambil jalan untuk bercerai dengan Om Beni. Sebenarnya Tante Cahya sangat berat untuk mengambil keputusan ini, apalagi melihat anak-anak mereka yang masih belia. Pada saat itu umur Denny baru 12 tahun dan Desi 10 tahun. Itu mungkin kenyataan pahit yang harus diterima oleh Denny dan Desi pada saat usia mereka masih belia. Setelah resmi Om Beni dan Tante Cahya bercerai, Desi yang sangat shock melihat keadaan itu dan trauma berkepanjangan. Karena ayahnya tak pernah menjelaskan mengapa ayahnya lebih memilih wanita lain dibanding ibunya. Sementara Denny, kakaknya, hidupnya ugal-ugalan, sekolah semrawutan tidak benar, sering melawan ayah dan ibunya, bahkan sering tidak pulang ke rumah. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, tahun demi tahun, Desi sudah bisa menerima keadaan itu dan sudah bisa menerima istri baru dari ayahnya. Dan kini Desi sudah memiliki hubungan baik dengan ayahnya dan istri barunya tentunya. Kebencian Desi terhadap ayah dan istri barunya memudar pada saat Desi sudah menginjak usia 20 tahun.
karena ia merasa memaafkan adalah jalan satu-satunya yang bisa ia lakukan. Atau perceraian, keretakan rumah tangga atau kehancuran rumah tangga sudah terjadi. Namun berbeda dengan Denny, sang kakak dari Desi, dia masih tidak menerima keadaan itu, masih membenci ayahnya. Bahkan dia menganggap ayahnya tidak ada. Hingga pada bulan November, tepatnya tahun 2020, kesehatan Om Benny menurun. Sering sakit-sakitan, bahkan sudah hampir setengah lumpuh. Pada suatu waktu, sebut saja Tante Erna adalah istri baru dari Om Benny, menghubungi Desi mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit. Setelah menerima kabar dari Tante Erna, Desi pun langsung bergegas menuju rumah ayahnya, mengajak kakaknya Denny untuk pergi bersama. Namun apalah daya, kebencian masih melekat di hati Denny terhadap ayahnya. Denny menolak mentah-mentah ajakan Desi. Setelah itu pun Desi pergi sendiri mengendarai motor ke rumah ayahnya. Ketika Desi sampai di sana, ternyata kondisi ayahnya sudah sangat lemah. Hati Desi semakin sedih melihat hasil foto ronsen dari ayahnya. Desi melihat ada benjolan di saluran kandung kemih ayahnya, kira-kira sebesar biji rambutan, yang menghalangi saluran air seni atau air kencing ayahnya, sehingga tidak bisa buang air kecil secara lancar, yang mengakibatkan air seni menumpuk di kandung kemih, tidak bisa keluar. Desi melihat bagaimana kesakitan ayahnya saat merasakan air seni yang tidak bisa keluar dari kandung kemih atau tidak bisa buang air kecil. Bahkan tidak jarang Desi melihat ayahnya badannya bergemetaran, wajahnya pucat, mau bergerak saja katanya sakit, apalagi berdiri dan berjalan. Satu-satunya jalan untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh Om Benny yaitu dengan memasang alat kateter untuk mengeluarkan air seni yang sudah menumpuk. Barulah Om Benny bisa merasakan lega ketika kateter itu dipasang. Desi bertanya pada ayahnya, "Bagaimana ayah, masih sakit?" "Alhamdulillah Des, rasa sakitnya sudah berkurang," jawab Om Benny. Desi tersenyum sambil melihat alat kateternya sudah terisi penuh oleh air seni. Dalam keheningan, Om Benny bertanya, "Kakakmu kemana Des?" "Ada ya di rumah sama ibu. Sebenarnya tadi udah Desi ajak ke sini, namun Kak Benny menolak," sahut Desi menjawab pertanyaan ayahnya. "Mungkin kakakmu masih sangat benci sama ayah. Wajarlah kakakmu marah atau benci sama ayah. Ayah sadar kok, ayah salah sudah meninggalkan kalian. Tapi kalau boleh sekali saja, ayah pengen bertemu dengan Benny sebelum Tuhan memanggil ayah." Percakapan berakhir di situ. Kemudian, kejadian berlangsung pada tanggal 24 November 2020. Ketika itu, kondisi Om Benny semakin parah. Kebetulan Desi berada di rumah ayahnya, sedang membantu Tante Erna menyapu, membersih-bersih rumah. Desi mendengar suara ayahnya memanggil, "Des! Desi!" dari dalam rumah. Ya, kenapa?" kata Desi. Ya, Desi langsung bergegas ke kamar ayahnya dan meninggalkan sapu di halaman depan. Om Benny langsung menjawab, "Des, tolong panggil ibumu dan kakakmu, suruh mereka ke sini. Ayah mau minta maaf sama mereka." Ya, nanti Desi telepon dulu ibu ya," jawab Desi. Sudah tak ada jawaban dari mulut Om Benny, kemudian Desi bergegas memanggil Tante Erna untuk memberitahu keadaan Om Benny. Setelah itu, Tante Erna dan Desi kembali ke kamar Om Benny. Ketika itu, Desi pun melakukan panggilan terhadap ibunya yang di rumah, namun tak kunjung ada jawaban dari sana. Sesampainya di kamar Om Benny, tiba-tiba Om Benny mengalami cegukan selama 3 kali, lalu menghembuskan napas terakhirnya. Desi langsung merangkul ayahnya, memeluk sambil berteriak, "Ayah! Ayah, bangun ayah!" Kemudian di samping Desi, Tante Erna melakukan hal yang sama. "Mas, bangun mas, bangun!
Tolong Mas, bangun. Tante Erna sambil teriak menangis di pelukan Om Benny. Desi dan Tante Erna terus-menerus menggerak-gerakkan tubuh Om Benny sambil menangis. Namun Om Benny tak bergerak sedikit pun. Lalu Tante Erna mencoba mengecek detak jantungnya. Ternyata detak jantung Om Benny sudah berhenti. Om Benny sudah meninggal. Pada saat itu, Desi langsung meluncur dengan motor ke rumahnya untuk memberitahu ibu dan kakaknya kalau ayahnya sudah tiada. Selama perjalanan, Desi menggunakan motor, entah kenapa ingatan-ingatan masa kecil dengan ayahnya teringat kembali, sehingga Desi makin merasa sedih atas kehilangan ayahnya. Sesampainya di rumahnya, Desi langsung memeluk ibunya, dan ibunya bingung melihat Desi yang pulang tiba-tiba nangis dan meluk dirinya. "Kamu kenapa, Nak?" kata Tante Cahya atau ibunya Desi. "Bu, ayah sudah tiada, Bu. Ayah sudah meninggal. Ayah nyariin ibu sama kakak. Ayah mau ketemu sama kalian." Tante Cahya sangat terkejut mendengar berita tersebut. Beliau tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Tubuhnya menjadi lemas dan air mata membasahi pipinya. Namun di saat seperti itu, lagi-lagi Denny acuh tidak iba terhadap keadaan yang dialami. Denny masih tak mau melihat ayahnya walaupun untuk terakhir kalinya. Dia sudah benar-benar menganggap ayahnya tiada sejak dulu. "Aku benci sama ayah. Dia tidak pantas kupanggil ayah. Dia sudah menghancurin masa kecil aku dengan Desi, menghancurin rumah tangga ibu dengan ayah, menghancurin keluarga bahagia kita. Coba kalau dulu ayah tidak bersama wanita itu, mungkin kita sudah hidup bahagia." Dengan lantang Denny mengucapkan kalimat itu di depan ibu dan adiknya. "Denny, kamu jangan seperti itu. Sebesar apapun kesalahannya, dia tetap ayahmu dan harus kau hormati," saut ibunya sambil menangis. Namun Denny menjawab dengan suara masih lantang. "Aku nggak peduli, Bu, dengan si tua bangka itu. Dia sudah menghancurkan rumah tangga ibu, sudah menghancurkan keluarga kita. Buat apa aku harus menghormati dia? Apa dia menghormati kita ketika dia lebih memilih wanita itu dibanding keluarga kita? Udah cukup, Den, cukup," kata ibunya sambil masih menangis. "Terserah kalau kamu memang gak mau melihat ayahmu untuk terakhir kalinya. Tapi ibu sama Desi akan pergi ke sana," sahut Tante Cahya kepada Denny. Singkat cerita, selesai sudah acara proses pemakaman Om Benny pada saat itu. Desi dan ibunya Tante Cahya langsung pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap mengadakan tahlilan atau yasinan di rumahnya. Pada saat itu, acara yasinan atau tahlilan dilakukan di dua tempat. Di tempat rumah Tante Cahya dan Tante Erna. Dan ketika malam harinya, acara yasinan atau tahlilan baru saja selesai di rumah Tante Cahya. Dari dalam kamar, Denny lari tunggang langgang. Denny menjelaskan mendengar suara ayahnya memanggil namanya dan berteriak meminta maaf sambil menangis. Dan tak hanya mendengar suaranya saja, Denny pun melihat sosok pocong menyerupai ayahnya mendekati dirinya. Sontak, semua keluarga pun kaget mendengar berita itu. Apakah sosok pocong itu benar Om Benny? Namun kejadian itu tidak terlalu diharukan, berlangsung begitu saja. Keesokan harinya, pada saat acara yasinan di malam kedua, giliran Desi dan ibunya yang mengalami teror itu. Ketika Desi selesai menjalankan sholat isya di kamar ibunya, "Denny, Den, maafin ayah, Den." Itu suara atau panggilan yang didengar oleh Desi. Desi sempat bertanya pada ibunya, namun Tante Cahya mencoba untuk menenangkan Desi. "Ah, mungkin kamu salah dengar kali, Des," kata Tante Cahya. Padahal Tante Cahya pun mendengar suara itu. Tapi apa yang terjadi? Pada awalnya, suara yang mereka dengar itu dari kejauhan. Namun, perlahan suara itu pun semakin mendekat. Ketika terasa suara itu sudah semakin dekat, tepatnya seperti di depan rumah,
suara panggilan tadi berubah menjadi suara tangisan seorang laki-laki. Terdengar jelas di telinga Desi dan ibunya. Namun, suara itu perlahan menghilang. Mereka berdua ketakutan dan berpelukan. Kemudian Tante Cahya langsung menelepon Denny untuk segera bergegas pulang, karena Denny laki-laki satu-satunya di rumah itu. Dan sesampainya di rumah, Denny kaget melihat sosok di depan pintu rumahnya. Sosok pocong yang sangat mirip wajahnya dengan ayahnya. Namun sosok itu terbang ke atas rumahnya dan menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi di sekitaran rumah tempat tinggal Tante Cahya mendadak sepi setelah maghrib. Rupanya tetangga pun sering melihat sosok itu di depan rumah Tante Cahya. Karena membuat resah, di malam berikutnya akhirnya Tante Cahya memanggil Ustadz yang paham dengan masalah ini. Setelah diterawang oleh Pak Ustadz, ternyata benar adanya sosok pocong itu adalah menyerupai Om Benny. Berdasarkan cerita Ustadz tersebut, langkah almarhum di sana masih berat karena masih ada keinginan yang belum terlaksana, yaitu mendapat maaf dari Denny. Seperti kita ketahui, Denny masih membenci ayahnya, masih marah terhadap ayahnya. Bahkan pada saat kematian ayahnya itu, Denny tak datang ke acara pemakaman ayahnya. Saat Pak Ustadz sedang mengobrol dengan Tante Cahya dan anak-anaknya di dalam rumah, tiba-tiba tercium bau minyak misik yang sangat menyengat. Dan seketika bau minyak itu berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat dan disertai bau amis. Pak Ustadz pada saat itu sudah waspada karena itu adalah tanda atau sinyal yang sangat kuat bahwa di sekitaran Pak Ustadz atau di sekitaran itu ada sosok makhluk halus yang sangat dekat. Dan benar saja, setelah sinyal yang sangat kuat itu, ternyata sosok yang kemarin Denny lihat sekarang ada di depan rumah mereka atau di depan rumah Tante Cahya. Pak Ustadz yakin kejadian ini masih ada kaitannya dengan masalah atau kesalahan almarhum saat di dunia yang masih belum termaafkan oleh salah satu anaknya. Kemudian Pak Ustadz berbicara pada Denny. Den, kamu mau terus-terusan seperti ini? Terus-terusan dibayangi oleh sosok itu? Kamu gak kasihan sama ayah kamu? Kamu mau kematian ayah kamu menjadi bergunjingan di warga sekitar sini? Lalu Denny menjawab, enggak Pak, saya gak mau Pak Ustadz. Kalau begitu, Den, kamu harus berbicara dengan sosok itu. Maafkan segala kesalahan ayahmu sewaktu beliau masih hidup di dunia ini. Maafkan beliau dengan ikhlas, sahut Pak Ustadz kepada Denny. Lalu dengan langkah berat, secara perlahan Denny keluar dari ruangan saat mereka mengobrol, serta diikuti oleh Pak Ustadz dan Tante Cahya juga Desi. Awalnya Denny hanya mengintip dari balik tirai jendela. Sosok itu masih ada berdiri di depan pintu rumah, sambil bergumam memanggil nama Denny meminta maaf. Lalu akhirnya Denny memberanikan diri untuk membuka pintu depan rumah. Kemudian Denny berkata, "Ayah, maafin Denny. Saat ayah sakit, Denny tidak menjenguk ayah. Bahkan saat ayah meninggal pun Denny tidak datang ke acara pemakaman ayah. Jujur, pada saat itu Denny masih sakit hati, masih benci, masih marah sama ayah. Tapi Denny juga tidak mau melihat ayah terus-terusan seperti ini, menghantui warga di sini, menghantui rumah ini. Denny nggak mau ayah jadi pergunjingan warga di sekitar sini. Denny sudah memaafkan dengan ikhlas kesalahan ayah. Sekarang ayah pulang, tempat ayah bukan di sini. Alam kita berbeda ya." Setelah obrolan Denny terhenti, sosok pocong itu kemudian terbang ke atas dan menghilang. Setelah kejadian itu, Denny pun berjanji akan selalu berziarah ke makam almarhum ayahnya, serta akan selalu mendoakan almarhum
agar almarhum bisa tenang di sisinya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, keluarga Tante Cahya, Denny, serta Desi sudah menjalin hubungan baik dengan Tante Erna, mantan istri dari almarhum Om Ben. Sekian cerita yang dapat saya bagikan. Semoga menghibur serta bermanfaat. Ada yang bisa diambil hikmahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Serta bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kemudian bagi yang berkenan, yang suka cerita ini, di like ya, serta dibagikan. Terima kasih, saya Fian pamit mundur. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.